Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kita fisika kelas 12 tentang arus arah atau DC. Kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian seri, rangkaian paralel. Kemudian kita lanjutkan kesempatan kali ini, yaitu yang keenam, tentang muatan listrik. Muatan listrik atau memiliki simbol Q besar ya. Muatan listrik ini memiliki rumus, buat rumus segitiga ya. Q sama dengan arus dikali waktu, dengan Q nya adalah muatan listrik dengan satuannya Coulomb, kemudian I nya adalah arus listrik, satuannya ampere, kemudian T adalah waktu, satuannya adalah detik atau sekon. I di sini bisa kalian rubah berdasarkan hukum Ohm ya, V per R itu. Jadi misalkan kita punya I sama dengan V per R, maka dari sini Q sama dengan I kali T, I nya bisa kita rubah V per R dikali T. Ini juga rumus dari rumus dari muatan listrik. Contoh soal. Arus pada kawat adalah 5 ampere. Berarti di sini I nya adalah 5 ampere. Ini artinya dalam 1 menit, berarti T nya adalah 1 menit ya. Di sini satuan menit ini berarti kita rubah dulu ke dalam detik, yaitu 60 detik atau 60 sekon. Dalam 1 menit muatannya mengalir sebesar, berarti di sini yang ditanya adalah Q nya ya. Itu kita masukkan, berarti menggunakan persamaan ini. Q sama dengan I dikali T, dengan I nya adalah 5 ampere, kemudian T nya adalah 60 sekon. 5 dikali 60 sama dengan 300, satuannya Coulomb. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu daya listrik. Dengan simbolnya adalah P ya, P besar. Ini sama seperti tekanan ya, tapi di sini P di sini adalah daya listrik. Kalau P ketika kita membahas hukum Pascal itu adalah P tekanan. P di sini memiliki persamaan besarnya daya yang mengalir itu besarnya adalah sebanding dengan beda potensial atau tegangan dan arusnya, atau V dikali dengan I. Ini bisa kamu buat rumus segitiga juga ya. Berarti di sini ini P nya V dikali I. Itu artinya kalau misalkan kamu cari P nya, berarti P nya kamu tutup, berarti daya ketika kita cari tegangan dikali dengan arus. Kalau misalkan ini yang kita cari, tegangan yang kita cari, berarti daya dibagi dengan arusnya. Nah, kita tahu V sendiri dari hukum Ohm itu kan I dikali R. I dikali R, V sendiri tuh. Nah, ini kan bisa kita masukkan. Kalau dimasukkan ke sini berarti P sama dengan V nya I kali R. I kali R terus dikali ini ya. Maka rumus dari daya itu bisa juga I kuadrat R. Nih. Kemudian sekarang lihat yang I nya. I sendiri dari sini itu kan I sama dengan V per R itu. Masukkan juga. Jadi P sama dengan V dikali I nya kita ganti dengan ini. Itu V per R. V per R. Nah, jadinya P sama dengan V dikali V kuadrat R. Itu.
Jadi nanti pemakaian persamaannya itu tergantung soal ya. Untuk daya ini bisa menggunakan persamaannya itu. Jadi tergantung kebutuhan dari soal itu. Nah, misalkan nanti dia mengalir dalam suatu kawat, misalkan kawat dengan luas penampang tertentu dan memiliki panjang tertentu. Artinya di situ memiliki hambatan. Berarti kalian ingat, untuk hambatan kawat R-nya adalah rho dikali L per A. Itu R-nya bisa kamu masukkan ke sini. Itu jadi nanti tergantung kebutuhan soal gitu ya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu energi listrik. Energi listrik dengan satuannya adalah joule ya. Joule. Nah, untuk energi listrik sendiri itu memiliki persamaan W sama dengan P daya listrik dikali dengan waktunya. Atau kalau misalkan kita mau buat rumus segitiga itu seperti ini. W-nya adalah energi listrik dengan satuan joule atau ditulis J saja ya. Kemudian P-nya daya listrik dengan satuannya watt, dan T-nya adalah waktu dengan satuan sekon. Sama dengan konsep sebelumnya, kalau misalkan kamu mau cari energi listriknya, berarti tinggal kamu tutup P dikali T. Kalau misalkan adik-adik mau nyari P-nya atau dayanya, tinggal P-nya ditutup, berarti energi listrik dibagi dengan waktu. Itu ya. Nah, di sini nilai dari P sendiri atau daya listrik sendiri di materi sebelumnya itu kan V dikali I, tegangan dikali arus. Maka dari sini ya, dari P-nya sendiri adalah V dikali I. Kita ganti nilai dari dayanya itu V dikali I. Itu, nah T-nya kita masukkan. Berarti di sini rumus persamaan dari energi listrik juga bisa W fit gitu ya. Bisa kita buat rumus segitiga juga. Jadi ini W-nya, ini V, I dikali T. Misalkan kita mau mencari energi listriknya, itu berarti tinggal W ditutup beda potensial dikali dengan arus dikali dengan waktu. Kalau misalkan kita mau mencari beda potensialnya atau tegangannya, berarti tinggal ditutup energi listrik dibagi arus dikali waktu. Itu ya. Oh, ini kurang kaya listrik. Tuh, nah, kita tahu berdasarkan hukum Ohm nilai dari V sendiri adalah I dikali R. V sendiri adalah I dikali R. Masukkan ke sini, coba kalau misalkan kita ganti, maka jadinya W sama dengan, nah V-nya kita ganti ini. Tuh, I dikali R kali I dikali T. Maka jadinya W sama dengan I kuadrat R dikali T. Ini rumus ketiga. Itu persamaan ketiga. Kalau misalkan yang kita ganti I-nya, I sendiri adalah V per R kan? Jadi I sendiri adalah V per R. Nah, dari persamaan ini jadinya W sama dengan V. Nah, I-nya diganti ini V per R, T-nya tetap. Maka jadinya W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Ini jadi dapat 4 persamaan. Jadi ini persamaan pertama untuk energi listrik, ini persamaan kedua untuk energi listrik, ini persamaan ketiga untuk energi listrik, dan ini persamaan keempat untuk energi listrik. Nah, penggunaan persamaan ini tergantung soal ya. Soal yang diketahui apa? Itu. Jadi nanti kalau misalkan di soal itu yang diketahui daya dan waktu, berarti
adik-adik gunakan yang ini. Tapi kalau misalkan di soal itu yang diketahui arusnya, hambatannya, kemudian waktu, berarti adik-adik gunakan persamaan yang ini. Misalkan nanti di dalam soal itu diketahui misalkan kawat dengan luas penampang dan panjang kawat diketahui, berarti adik-adik gunakan nilai R-nya berarti kita gunakan rho dikali L per A gitu. Nah, nilai rho L per A ini bisa dimasukkan ke sini itu ya. Jadi seperti itu ya. Perhatikan contoh soal. Seutas kawat yang hambatannya 10 ohm, berarti di sini nilai R-nya 10 ohm. Kedua ujungnya diberi tegangan 20 volt, berarti V-nya 20 volt. Dalam waktu 1 menit, T-nya 1 menit ya. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam bentuk sekon atau detik, berarti ini 60 detik ya. Tentukan yang A kuat arus. Untuk mencari I, ini berarti dari rumus Firth ya. V sama dengan I dikali R, maka I sama dengan V per R. Nilai V-nya sendiri adalah 20, R-nya 10, maka hasilnya untuk A adalah 2 ampere. Kemudian yang kedua, jumlah muatan yang B. Jumlah muatan itu persamaannya Q sama dengan arus dikali dengan waktu ya. Arusnya sendiri adalah 2 ampere dikali dengan waktunya adalah 60 detik, 60 sekon. 2 dikali 60, 120, satuannya coulomb atau C. Yang ke C, daya P. Nah, yang daya itu persamaannya adalah tegangan atau beda potensial dikali dengan arusnya ya. V dikali dengan I, maka di sini nilai V-nya adalah 20 volt dikali dengan arusnya 2 ampere. Maka hasilnya adalah 40, satuannya watt. Gitu. Dan yang terakhir energi yang D. Untuk energi sendiri kita pakai ini ya, nih, energi P dikali T, energi atau W ya. Energi P dikali T dengan nilai P nya sudah diketahui di sini, yaitu 40, T nya adalah 60 sekon ya. Tuh. Jadi hasilnya 2400 Joule. Tuh. Gitu ya. Paham ya adik semua ya? Oke, misalkan di soal itu pertanyaannya berlanjut seperti ini. Berapa biaya yang dihabiskan jika pemakaian energi listrik dalam waktu tertentu? Jadi misalkan di soal itu diketahui 1 kWh-nya adalah harga 1 kWh-nya Rp1.000 misal. Itu. Berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika pemakaiannya itu adalah 10 jam. Ini misal ya. Nah, di sini energi listrik di sini itu dalam satuan joule. Kita cari energi listrik yang dihasilkan atau yang dikeluarkan itu dalam satuan WH, tapi tidak dalam satuan joule. Joule ini ketika waktunya itu dalam sekon. Padahal di sini waktunya dalam jam, maka P dikali T. Nah, P-nya tetap menggunakan 40 watt. T-nya itu jamnya ini tidak dirubah dalam detik, tapi tetap dalam jam. Ini kali 10, maka hasilnya adalah 400. P-nya W, satuan dayanya tetap W. Nah, T-nya tidak dalam sekon, tapi dalam jam. Hertz, jam ya. Tuh. Kalau sudah, ini kan harga 1 kWh-nya Rp1.000. Berarti ini kita rubah ini itu dalam kilowatt hertz juga. Gitu. Jadi energi listriknya itu 400 dibagi
1000 sama dengan 0,4 kWh. Itu jadi nilai 400 Wh ini sama dengan 0,4 kWh kayak gitu. Nah, setelah ini biaya yang kita keluarkan karena 1 kWh-nya Rp1.000, berarti kita habisnya kan 0,4 nih. Berarti biaya yang kita keluarkan adalah 0,4 dikali 1 kWh-nya adalah Rp1.000. Berarti hasil ya yang kita keluarkan adalah Rp400. Seperti itu. Bisa dipahami ya?